You are in for a treat. Halo semuanya, saudara sahabat saya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas film Death Wish yang dibintangi Bruce Willis, mantan paling saya, suami dari bule saya. Kisah akan berfokus pada sosok dokter bernama Paul. Dirinya berubah melawan karena tingkat kriminal di kota Chicago meningkat. Dia tidak mau tergantung pada polisi karena polisi datang ketika kriminal sudah terjadi. Paul, di mana dirinya hampir setiap hari menangani korban dari kejahatan brutal yang terjadi. Ini akibat tingkat kriminal di kota Chicago telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penembakan, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai tindak kriminal lain. Hampir setiap hari rumah sakit penuh sesak dengan pasien baru yang mengalami luka tembak, tusukan, bahkan kematian. Paul tinggal dengan damai bersama seorang istri bernama Henny dan anak gadisnya Aurel satu-satunya. Memiliki kehidupan yang sejahtera, ekonomi cukup, fasilitas yang sangat memadai. Oh my god, I have to text Sophie to see if she got in. Membuat Paul dan keluarga tidak pernah merasakan efek atau dampak dari kejahatan yang terjadi. Sampai suatu hari saat dirinya pergi makan di sebuah restoran, ada seorang tukang parkir memarkir mobilnya, di mana orang tersebut memotret alamat rumah Paul dari GPS mobilnya. Tanpa curiga sedikit pun, itu akan menjadi awal mimpi buruk bagi Paul. MJ. Ya, pada suatu malam saat Bu Henny dan anaknya pulang dari luar rumah, terlihat sebuah mobil sudah terparkir di semak-semak samping rumahnya. Di saat Bu Henny sedang berada di dapur untuk masak air, beliau pun melihat jendela dan pintu sudah terbuka. Dari situ dia sudah merasa curiga bahwa ada sesuatu hal yang tak beres. Lalu menyuruh Aurel anaknya untuk turun. Saat melihat ada jejak kaki di sana, Bu Henny pun makin curiga bahwa ada seseorang yang berada di rumah mereka. Dan benar saja, si Aurel yang tengah berada di kamar langsung dibungkam dan ditodongkan sebuah pistol di kepalanya. Dan ternyata ada 3 orang perampok yang berada di sana. Pria yang satu pun menyuruh 2 pria lainnya untuk mengikat si Aurel dan diperingatkan untuk jangan berbuat macam-macam. Hey, no fucking games. What are you, deaf? Put that thing away. Dia sendiri akan ikut bersama Ibu Henny untuk membuka brankas dan menggasak semua harta benda. Si perampok satunya ingin mengganggu Aurel. Gadis itu pun melakukan perlawanan hingga terbukalah topeng perampok tersebut. Karena si perampok ingin menghilangkan jejaknya, Bu Henny dan Aurel pun ditembak saat itu juga. Setelah Paul mengetahui kabar insiden perampokan di rumahnya dan harus merelakan sang istri meninggal dan anak gadis satu-satunya menderita koma, One was all black. dengan berat hati akhirnya sang istri pun dikebumikan. Is this part of his plan? Thank you, Paul. Saat dirinya mengantar sang mertua pulang, dia melihat beberapa orang asing yang tengah masuk ke perkebunannya. Di situ sang mertua mengambil senapan dan menembak mereka untuk menakutinya. Sang mertua pun mengatakan untuk tidak tergantung pada polisi karena polisi datang ketika tindak kriminal sudah terjadi. Dan seorang pria ingin melindungi keluarganya, maka dia harus melakukannya sendiri. Police only arrive after the crime has taken place. He has to do it for himself. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, akhirnya Paul memutuskan untuk mendapatkan sebuah senjata demi melindungi dirinya sendiri. Tapi ternyata diperlukan izin resmi dan harus mengikuti prosedur untuk dapat memiliki sebuah senjata. Akhirnya Paul memutuskan untuk pergi dan kembali nanti. And all of our used weapons are right here. Set up with your FOID application right here today.
State police send it pretty quick. Suatu hari, saat dirinya sedang menangani pelaku kejahatan yang terluka, tak sengaja pistol yang berada di saku belakang celananya pun terjatuh. Paul diam-diam menyembunyikan pistol tersebut untuk dia simpannya. Di situ, Paul belajar cara menggunakan pistol secara otodidak dari sebuah video. Saat melihat kondisi Aurel gadisnya semakin menurun, Paul pun memutuskan untuk pergi keluar dan masuk ke wilayah yang rawan kejahatan. Sampai di suatu jalan sepi, Paul melihat pasangan yang dirampok. Paul meneriakinya hingga dirinya mendapatkan perhatian dari penjahat tersebut. Dia dengan mobil melaju ke arah Paul. Paul pun menembak mereka beberapa kali hingga membuat mobil oleng dan menabrak. Paul sempat terluka di tangan kanannya. Saat baku tembak terjadi, ada seorang wanita yang tengah mengabadikan momen tersebut, di mana itu akan menjadi sebuah awal terkenalnya aksi yang dilakukan Paul. Paul berhasil menembak saat seorang penjahat keluar dari mobilnya. Saat penjahat akan menghampiri Paul dengan tangan kirinya yang masih normal, Paul menembaknya hingga tewas. Menghampiri penjahat yang tewas, dia merasakan sesuatu sensasi energi kepuasan, bisa membasmi sampah masyarakat dari muka bumi. Setelah kejadian tersebut, sang korban pun bersaksi. Dia menceritakan bahwa orang tersebut tiba-tiba datang dan seperti seorang pahlawan misterius, di mana dia memakai jaket hoodie dan membunuh penjahat di sana. Berita tersebut pun dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial. Suatu hari saat Paul menangani seorang pasien yang masih anak-anak, dia melihat bahwa anak tersebut tertembak di bagian kaki. Saat ditanya, si anak menjawab bahwa hal itu dilakukan oleh seorang pria kulit hitam yang suka menjual es krim di wilayahnya, di mana orang tersebut sebenarnya menjual narkoba dengan penyamaran sebagai penjual es krim. Modalkan alamat dari si anak, Paul secara terang-terangan datang ke sana dengan kas jaket hoodie-nya. Tanpa banyak pikir, Paul langsung menembaknya di tengah siang hari. Insiden kedua tersebut pun kembali diketahui dua polisi wilayah, yaitu Ibu Yuni dan Pak Parjo. Polisi menyimpulkan bahwa si pelaku adalah orang yang sama dengan kejadian tempo hari. The Grim Reaper. They say he didn't take witnesses, one story. Setiap hari, Paul terus melatih kemampuan menembaknya di garasi rumahnya. Ketika suatu hari saat dirinya menangani pasien yang terluka, Paul melihat jam tangan istrinya terpasang di lengan kiri si pasien, yang pada akhirnya dia menyadari bahwa orang itu adalah salah satu pelaku pembunuh istrinya. Setelah pelaku tersebut dinyatakan mati, Paul dengan cepat mencari ponsel si pelaku, kemudian mencari informasinya. Dari sana, dia mendapatkan pelaku yang lain, hingga tibalah mengarah ke sebuah toko penadah barang curian. Paul akhirnya memulai misi perburuan pelaku pembunuhan. Sampailah Paul di toko penadah tersebut. Ketika sang pemilik toko menyadari bahwa Paul adalah salah satu korban kejahatan teman-temannya, dia langsung menghubungi salah satu pelaku kejahatan untuk datang ke tokonya. Dan ya, pada saat ketika si pemilik toko akan mengambil senjata, Paul dengan cepat langsung menancapkan sangkur ke telapak tangan si pemilik toko. Drop it. 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 Drop it.
I want my stuff. Dia meminta si pemilik toko untuk menunjukkan di mana barang-barang miliknya yang disimpan. Now you're gonna tell me where it is and Paul pun akhirnya bisa mendapatkan kembali cincin miliknya. Tapi tiba-tiba salah satu teman pelaku tersebut pun datang, kemudian menembak, namun salah sasarannya mengakibatkan si pemilik toko pun tewas di tempat. Terjadilah baku tembak. Saat si penjahat kehabisan peluru, Paul dengan cepat menembak pelaku. Paul akan mengambil ponsel pelaku untuk mendapatkan informasi yang lain. Dia lengah. Pelaku berhasil menendang Paul hingga tersungkur ke sudut ruangan. Bersamaan itu membuat bola bowling di atas rak menggelinding, dan di saat si pelaku akan menembak Paul, justru tewas karena kejatuhan bola bowling tersebut. Tuing, moga. Lampu. Insiden ketiga ini, pria berhoodie misterius pun semakin hari semakin viral dan menjadi headline news di Chicago. Somebody. I don't know what he did. I still stand by. Polisi Bu Yuni dan Pak Parjo pun datang ke kantor Paul untuk memberitahu kabar baik bahwa salah satu pelaku pembunuhan istrinya sudah mati, yang padahal itu semua adalah yang dilakukan oleh Paul sendiri. He was killed last night before we had a chance to question. Dengan informasi yang didapat dari ponsel milik teman si pelaku, Paul pun mendatangi pelaku kedua yang merupakan seorang mekanik bengkel, yang mana pelaku ini yang mencoba sesuatu pada anaknya. Yo, we're closed, pal. Yang mana pelaku sedang menservis di bawah kendaraan. Paul langsung mengambil kunci Inggris dan menghajar tepat di bagian itunya, hingga menyebabkan orang tersebut pingsan. Saat si pelaku siuman dan sudah dalam keadaan terikat dalam posisi terbaring. Dengan pengalaman profesi seorang dokter, Paul pun mengetahui titik saraf mana yang agar si pelaku merasakan kesakitan. Dan itu dilakukannya untuk memaksa si pelaku buka suara mengenai pelaku ketiga yang ikut dalam kejadian tersebut. Knox. What's his full name? Setelah selesai, Paul pun meninggalkannya dan ditariklah rantai tersebut, yang akhirnya membuat si pelaku tertimpa mobil. Saat Paul menemani anaknya yang sudah mulai pulih kembali, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari si pelaku ketiga, di mana dia mengancam akan datang langsung kepada Paul. Beberapa saat, anaknya pun sadar dan sudah boleh pulang ke rumah. Kersey. I hear you looking for me. She remembers something. It's okay, Dad. Sampai di rumah, Paul mulai menyusun renlap, rencana lapangan, rencana pertahanan perang di rumahnya. Di mana dengan persiapan matang, Paul juga datang kembali ke toko senjata dengan membeli beberapa senjata api berkaliber besar. Wanna buy a gun? Don't I know you? Saatnya pun tiba. Paul menyuruh anaknya untuk bersembunyi dan menempatkan sebuah guling diselimuti di tempat tidur. Now, Dad, please be take your careful. phone Dad, and dial please. 911. Untuk mengelabui gerombolan perampok. Dan benar saja, dengan strategi ini ala film-film yang sering ditontonnya, Paul pun dengan mudah bisa mengatasinya. Ketika Paul akan masuk ke ruang rahasia, tiba-tiba si pelaku perampok berhasil menembak Paul di bagian samping perutnya. Berakibat Paul terjatuh di kursi. Dengan senjata yang sudah disiapkan di bawah meja, Paul langsung memberondong si pelaku hingga tewas saat itu juga.
Sementara itu, dua polisi, Bu Yuni dan Bapak Parjo pun tidak bisa menemukan bukti atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Paul di kediamannya. Thank you. So, Dan menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk pembelaan diri. Dan biasa akhirnya Pak Lek Bruce Willis selalu menang di setiap adegan. Mbah Buyut main tempat Pak Mat. Cerita pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebagai seorang pria sejati, lindungilah keluargamu dengan tanganmu sendiri. Oke, terima kasih.